Pembahasan kita di akhir masalah adalah permasalahan al-iman. Maka telah kita bahas al-iman, definisinya apa inda ahli sunnah. Al-iman tasdikun imanun bil qalb wa tasdikun bil lisan wal amal bil jawarih wal arkan wa huwa yazid wa yanqus. Indak ya Hudzaifah, aina dalil yazid wa yanqus, atau yanqus saja. Iman itu berkurang. Mana dalilnya? Sahal. Di hadis. Mana dalilnya? Fa'innahu ad'aful iman. Bahwa tagirul mungkar dengan tangan lebih kuat, dengan lisan lebih baik. Namun jika diam, namun hatinya mengingkari, maka fa'innahu ad'aful iman. Imannya yang paling lemah. Menandakan iman itu bertingkat. Jika dia tagirul mungkar dengan tangan, bagus, imannya lebih kuat. Ataupun dengan lisan, tetapi tidak merubah, hanya sekadar mendakwahi, ittaqillah, kamu berbuat demikian tidak boleh. Tapi tidak dipedulikan oleh orang-orang yang melaksanakan musik barale. Ngomong aja itu Ustadz. Ya sudah, yang penting imannya masih lebih baik. Yang ketiga, tidak bisa Ustadz ini bicara. Jangan barale pakai organ dan sebagainya. Apalagi ada penyanyi dangdut, pakai pakaian tak baik dan sebagainya. Maka dia mau mengucapkan itu pun tidak bisa. Akhirnya di dalam hatinya mengingkari kemungkaran itu. Akhirnya tidak bisa merubah kemungkaran. Hanya di dalam hati. Itu selemah-lemahnya iman. Fahim? Dan iman turun di dalam ini. Dan pendalilan yang lain apa? Yang diulang hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang Aninisa naqisatu aqlin wa din. Kenapa perempuan banyak masuk api neraka ya Rasulullah? Di antaranya naqisatu aqlin wa din. Naqisatu aqlin karena akalnya kurang. Walakin naqisatu din karena imra'ah idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Perempuan jika dia itu haid maka tidak boleh untuk sholat dan tidak boleh untuk berpuasa. Maka sekarang laki-laki yang soleh dengan perempuan yang solehah, tetap perempuan solehah di bawah laki-laki. Kenapa? Karena dia 7 hari tidak sholat, tidak puasa. Laki-laki sholat dan puasa terus. Ini menandakan dalil tentang kurangnya keimanan. Dan pembahasan tentang permasalahan iman sudah cukup kita tutup. Maka kita masuk kepada al-martabah ats-tsalitsah. Martabah yang ketiga, al-ihsan. Ucapan penulis al-martabah ats-tsalitsah menjadikan pendalilan bagi kita bahwa al-ihsan itu di atas dari Islam dan iman. Maka agama ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, al-Islam. Seseorang yang baru masuk kepada Islam ataupun baru beriltizam, maka dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, melaksanakan sholat, membayar zakat, naik haji dan umrah, dan puasa Ramadan, maka ini seorang muslim. Kemudian di atasnya lagi grade yang kedua, the second grade ataupun tingkatan yang kedua, al-iman. Selain dia melaksanakan 5 waktu tadi sholat, puasa, juga imannya kuat. Orang ini teruji imannya kuat. Kenapa? Karena dia meyakini iman kepada Allah dan malaikat-malaikat itu ada, dan meyakini kepada nabi-nabi yang telah diutus dan kepada Al-Quran, maka lebih baik daripada seorang muslim. Maka di sini seorang mukmin, setiap mukmin itu muslim, tetapi tidak setiap muslim mukmin. Kenapa? Karena Islam lebih umum dan iman lebih khusus, dikhususkan. Jadi dari Islam saja, setelah itu naik kepada iman, tidak sembarangan orang yang beriman. Bisa jadi orang kebanyakan muslim saja, namun masih merokok, masih melaksanakan yang haram. Di situ imannya kurang. Masih kerja di bank,
Pak, kerja di bank kan haram. Halal apa haram? Haram. Oh, Masya Allah haram. Terus kenapa nggak keluar ya anak kita mau makan apa? Itu imannya masih lemah. Dia hanya sekedar muslim misalnya. Contoh kasus seperti itu. Adapun setelah itu kemudian dia meninggalkan dari pekerjaannya, dia mengatakan menjual siwak lebih baik daripada makan makanan yang haram. Karena di hadis disebutkan apa? Alahmu alati tambutu min haram anar aula bihi. Di mana daging yang tumbuh dari makanan yang haram, api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Maka terbayang orang-orang yang makan dari haram bertahun-tahun. Anak-anaknya makan dari rezeki bapaknya yang haram. Istrinya makan dari rezeki yang haram. Maka daging-daging mereka lebih berhak api neraka untuk membakarnya. Maka awas di sini dari permasalahan mengambil harta yang haram. Maka di sini contoh saja bagaimana iman di atas dari Islam. Kemudian di sana ada tingkatan yang paling tinggi, maka disebutkan oleh penulis al-martabah ats-tsalitsah al-ihsan. Dan definisi dari ihsan adalah di mana disebutkan di matan, dia ruknun wahid. Dia adalah satu rukun, tidak seperti iman yang 6 rukun, tidak seperti Islam yang 5 rukun, tetapi dia rukun wahid. Maka berkata penulis, ruknun wahidun wa huwa anta budallah ka'annaka tarafa in lam takun tarafa innahu yarak. Maka makna dari ihsan secara lughah dan secara definisi asy-syariah, adapun definisi syariah yang diinginkan di dalam agama Islam seperti disebutkan penulis. Di mana seseorang anta budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Atau fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika Allah kamu tidak melihatnya, maka yakinilah Allah itu melihat kamu. Bahkan lebih kuat daripada kamera. Ya apa tidak? Sekarang kamera dipasang di sini. Melihatkan tolib. Jika kamu di belakang kamera terlihat apa tidak? Tidak. Tapi Allah yuhitu kulla syai' ilmuhu. Adapun Allah maka ilmunya menguasai segalanya. Sehingga di sini orang yang melaksanakan ihsan, ibadahnya, tingkatan imannya lebih tinggi daripada iman tadi. Masya Allah dia salatnya khusyuk. Kemudian dia salat malam. Makanya kenapa dia salat malam? Bangun malam-malam dingin, kemudian ambil wudhu, kemudian bangun malam. Siapa yang melihat dia malam hari? Kalau dia rajin salat 5 waktu kan bisa kelihatan sama murid-muridnya. Wah ini salat terus. Atau sama teman-temannya, wah salat berjamaah terus, mantap. Salat malam. Tidak ada orang yang tahu. Kemudian habis itu menangis lagi. Ini kok seperti ini, seperti itu. Itulah ihsan. Di mana dia sudah mencapai tingkatan yang lebih daripada iman dan Islam. Sehingga dia beribadah meyakini bahwa Allah melihatnya. Sehingga dia khusyuk dalam peribadatan dan dia banyak menginfakkan hartanya karena meyakini bahwa justru dengan menginfakkan hartanya akan lebih dicintai oleh Allah dan lebih banyak diberikan rizki. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Barang siapa yang menginfakkan sesuatu saja kepada di jalan Allah, maka Allah akan pasti menggantinya dengan yang paling banyak over and over again. Ini definisi ihsan dari segi asy-syariah. Apa itu? Dia beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang seakan-akan dia melihat Allah atau Allah melihat dia. Sehingga dalam keadaan malam-malam yang dingin pun dia melaksanakan sholat. Di waktu duha, orang mungkin bermain-main, dia sholat, dan sebagainya. Maka ini definisi dari segi syariah. Adapun untuk mendekati apa definisi dari segi lughah, sehingga ihsan itu kok bisa di atas dari iman dan di atas lebih dari Islam. Maka ihsan dari segi lughah adalah itqanu syai' wa itmamuh. Seseorang yang melaksanakan pekerjaan
melaksanakan pekerjaannya itu dengan sempurna. Maka di ilmu psikologi ada bab yang disebutkan dengan perfeksionis, di mana seseorang dia itu jika melaksanakan amalan selalu sempurna. Sifat-sifat perfeksionis adalah sifat yang terpuji karena dia tidak bekerja asal-asalan. Maka jika dia mengerjakan kewajibannya, baik sholat 5 waktu, baik pekerjaan dunianya, misalnya dia seorang petani, maka dia melaksanakan penanaman dari jagung ataupun pembibitan dan sebagainya dengan baik. Dan jika dia seorang tukang, dia akan memasang batu bata dengan baik dan akan membuat rumah dengan baik. Maka itulah yang diinginkan dengan perfeksionis, sempurna dalam amal, tidak asal-asalan. Maka orang-orang yang perfeksionis yang sempurna, jika melaksanakan suatu amalan dia akan mutkin, maka akan dicintai manusia dan dicintai Allah. Di hari akhirah bermanfaat dan di dunia. Ya apa tidak? Dicintai dunia orang-orang apa tidak? Jika saya menyuruh kamu untuk membuat sesuatu dan kamu ahlinya, ternyata kamu membuat sesuatu itu seperti yang saya inginkan, bahkan lebih. Kita akan senang untuk membayar sewa tenaga pembuatan rumah ataupun membuat batu bata dan sebagainya. Senang kita. Karena apa? Karena pekerjaannya excellent, dalam keadaan istimewa, dan hasil karyanya masterpiece. Orang ini akan membuat karya yang baik, sehingga keutamaannya orang-orang mencintai, dan akhirnya banyak orang yang ingin bekerja sama di dunia dengan dirinya. Maka ini di dunia, bagaimana dengan Allah di dalam pelaksanaan peribadatan sama seperti itu. Maka itqanu syai' dinamakan al-ihsan, ma'hud minal hasan wa huwal jamal didul qabih. Hasan adalah baik atau sempurna ataupun indah, lawannya adalah keburukan. Dan telah datang hadis, orang-orang yang melaksanakan perbuatan terutama peribadatan dalam keadaan mutkin, dalam keadaan benar-benar diberikan ibadahnya kepada Allah, jelas itu lebih dicintai. Seperti tadi di dunia, kita menyewa orang untuk membuat, untuk misalnya dari membuat rumah itu ada bab-bab, misalnya mentalis. Apa mentalis? Melester. Ini ada yang melesternya asal-asalan, tidak rata. Karena sebabnya pasirnya kasar dan tidak disaring sehingga batu-batu masuk, akar-akar masuk, asal-asalan. Kemudian setelah itu langsung dicat. Tidak di plester, dihaluskan, kemudian dikasih semen putih misalnya, sehingga rata. Ada bolong-bolong sedikit, diratakan dengan semen putih. Ini tidak, plester, apalagi plesternya tadinya tidak diayak, pasirnya kasar dan banyak batu-batu sehingga berlobang-lobang dan berelief, naik turun. Atau kalau wajah seperti berjerawat, ada pasir-pasir yang berbatu. Kemudian ditutup langsung pakai cat, mengejawantahkan kekesalan kita misalnya. Maka pekerjaan ini pekerjaan yang buruk, maka orang tidak akan suka. Namun tukang yang lain melaksanakan plester dengan baik dan benar, maka orang akan suka. Ya apa tidak? Begitulah dalam permasalahan ihsan di dalam ibadah. Maka seseorang yang datang beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, apalagi di saat sendirian, sholat sunnah, maka dia 2 rakaat ekspres. Misalnya seperti itu. Itu datang lagi orang yang sholatnya khusyuk, sholat sunnah. Kalau wajib dia mengikuti imam. Maka dia ruku mutmainnah, dia sujud mutmainnah. Tidak ada orang yang melihat sholat qobliyah, apalagi sebelum duhur, setelah adzan misalnya 4 rakaat. Maka di sini ada dalil bahwa Allah lebih mencintai orang-orang yang ihsan, itqon di dalam amalnya. Maka telah datang hadis yang datang dari berbagai sahabat
Yang pertama datang dari Aisyah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha jalla wa ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Awas, di sini diamalkan ini. Bahwa Allah jalla wa ala lebih mencintai seseorang yang melaksanakan amalan dia itu mutqin, dia itu sempurna, dia itu memberikan karya yang perfeksionis, yang menghasil karya yang masterpiece. Maka kalau di dunia tadi kami misalkan orang tukang yang melester dinding yang bagus dan indah, maka semua orang ingin rumahnya diplester oleh dia. Memberikan banyak perhatian kepada orang-orang sehingga usahanya lebih maju. Dan begitu pun di sisi Allah dalam peribadatan. Allah lebih mencintai orang-orang yang perfeksionis, sempurna, itqon di dalam amalnya, sehingga melaksanakan sholat yang khusyuk. Melaksanakan puasa yang tidak ada lagu warafat. Di sana ada orang yang puasa, karena puasa Ramadan wajib. Semua orang puasa. Namun karena puasanya ini tidak dibarengi dengan ihsan, dia puasa gibah, namimah, si fulan, disebutkan dengan binatang-binatang, si fulan kambing, si fulan anjing, si fulan ditambah binatang-binatang yang hayal, dinosaur, si fulan T-Rex, si fulan King Kong, si fulan Megalodon, si fulan Titanoboa, dan sebagainya. Maka semuanya dikeluarkan. Apa faedahnya? Maka di dalam hadis yang telah kita lalui, rubba sha'imin lam yahsul minhu illa alju wal atas. Karena apa? Karena dirusak dengan mencela kelahi di saat bulan Ramadan dan sebagainya. Maka di sini kenapa dia tidak itqon di dalam amal. Adapun di sana ada thalabul ilm, puasa, dan sibuk mulutnya dengan Al-Qur'an, zikir, dan tidak mencela manusia, maka di sini lebih dicintai. Naam aula. Maka hadis ini hadis yang agung. Mulai dari sekarang antum laksanakan hadis ini. Itqon dalam segala sesuatu. Yang dapat kebagian adzan awal, maka adzan pada waktunya adzan awal, bukan tidur. Sudah tahu tanggung jawab adzan awal, tidur. Masya Allah hari ini Aiman adzan awal. Jam 4:05. Ya. Maka kita tahu. Kita tuh tiap malam tuh muraqabah. Harusnya tuh kalau nanti terlambat 4:15 baru saya datang. Saya yang adzan dan nanti kalian dipukuli. Karena tidak adzan awal. Al-muhim, semuanya seperti itu. Barang siapa yang adzan, maka adzan awal waktunya dijadikan yang terbaik. Dan adzannya, lafaz-lafaznya yang mengikuti sunnah. Dan begitu pun jika sholat malam dengan khusyuk dan tumakninah, murajaah dari Al-Qur'annya dan sebagainya. Mulai sekarang. Begitupun aku belajar tauhid, fikih. Ya hafal. Tasmi' Al-Qur'an, ya dihafal, bukan tasmi' Al-Qur'an hafalannya hancur dan juga murajaahnya hancur. Jika ditanya dan dimarahi oleh gurunya, cuek aja. Aku kan anak ustadz. Emang anak ustadz apa? Bebas ngapalin Quran dengan buruk, tidak. Semua harus dengan ihsan. Ayo mulai sekarang diamalkan. Di hadis tadi, Allah sangat mencintai, innallaha jalla wa ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Hadis ini datang dari Aisyah bahwa Allah sangat mencintai seseorang yang melaksanakan amalan dalam itqon, amalannya sempurna dalam ibadahnya. Dan keduniawiannya juga bersifat umum. Hadis ini datang dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dan Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman. Yang mana sanadnya bertumpu kepada Bishr ibn Sirri, dari Mus'ab ibn Thabit, dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya Urwah ibn Zubair, dari Aisyah. Maka hadis ini hadis yang dhaif dikarenakan Mus'ab ibn Thabit dhaif. Namun meskipun begitu, telah datang jalan yang lain. Dan jalan yang lain ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dari
jalan Qutbah ibnul Ala, hadatsani abi, qala li Muhammad ibnu Sawqah, dari Asim ibnu Kulayb al-Jarami, dari bapaknya dari Nabi. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah yuhibbu minal amil idza amila an yuhsinahu. Maka tidaklah Allah itu mencintai perbuatan dari orang yang melaksanakan amal-amal soleh idza amila an yuhsina, dengan lafaz an yuhsina. Kalau tadi an yutkina, di sini an yuhsina, lebih dekat lagi kepada ihsan. Maka Allah sangat mencintai amalan yang diamalkan seseorang idza amila an yuhsina, jika dia berbuat amalan untuk memperbaiki amalan tersebut. Maka ini pendalilan tentang ihsan lebih jelas lagi. Lafaz ihsan, an yuhsina. Kalau tadi an yutkina, itqon dalam amalnya. Kalau di sini an yuhsina, melaksanakan lebih baik dalam amalannya. Maka di sini sanadnya dhaif juga karena Qutbah ibnul Ala dhaif. Dan bapaknya majhul, meriwayatkan dari bapaknya majhul. Dan juga Kulayb al-Jarami meriwayatkan dari Nabi, dan Kulayb di sini zahir dia adalah tabi'i di tabaqah yang ketiga. Maka periwayatannya dari Nabi dinamakan apa kalau tabi'i meriwayatkan dari Nabi? Mahukmuh mursal. Idan mursal min qismi dhaif. Maka hadis ini yang kedua jalannya dari Qutbah ibnul Ala dan dari Kulayb al-Jarami. Maka Kulayb tabi'i tidak mendengar dari Nabi, maka sanadnya dhaif, dan Qutbah juga dhaif. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat hasan dengan hadis Aisyah. Maka dari sini kita mengetahui dari segi lughah hadis ini bahwa ihsan perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Bahwa Allah sangat mencintai amalan an yuhsina, mengamalkan amalan diperbaiki, diperindah, diperhalus dan sebagainya. Itu Allah cintai. Diitqankan amalannya. Maka ini dari definisi secara lughah. Dan dia terbagi, ihsan itu menjadi dua, dan ini insya Allah di pelajaran yang akan datang, karena sudah masuk kepada 56 menit. Wa naktafi ila huna, wa jazakumullahu khaira, wa barakallahu fi ilmikum.